Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Kesempatan hari ini 23 Agustus 2023. Apa kabar semuanya, para petani Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke bosku, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman bos ya. Berbagi pengalaman dalam penggunaan zat aktivator bos ya. Zat aktivator yang mungkin bagi teman-teman semua itu sudah tidak asing lagi bos ya. Kemudian jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ya, sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa subscribe dulu channel saya biar saya lebih semangat lagi dalam berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman cabai dan lain-lain ya bos. Ini cabai saya bos, tingginya nggak seberapa, paling sekitar 1 meter ya, tapi buahnya alhamdulillah bos ya. Tuh, berkat penanganan perawatan yang tepat guna, tepat sasaran, alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan bos ya. Oke bos, mari kita bahas zat aktivator yang saya katakan tadi bos ya. Ini jelas sudah tidak asing lagi buat teman-teman petani ya. Ini bos, saya di sini akan berbicara masalah Ambisen ya, tapi bukan berarti berbicara masalah apa itu Ambisen dan apa zat-zat yang terkandung di dalamnya ya, karena di situ sudah ada tulisannya ya. Saya hanya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan zat aktivator Ambisen ini menurut versi saya, dan menurut versi saya itu cara yang paling tepat, karena saya udah buktikan berkali-kali ya dengan teknis yang saya lakukan ini. Alhamdulillah hasilnya juga sesuai harapan ya. Ini gini bos ya, Ambisen atau zat aktivator ini sifatnya kan hormon bos ya. Jadi kalau menurut saya pengaplikasian zat aktivator itu tidak harus dilakukan setiap saat, artinya dalam seminggu sekali. Karena apa? Karena pengalaman saya dan yang saya tahu, zat aktivator ini kalau saya gunakan di saat tanaman dalam kondisi darurat bos ya. Kenapa begitu? Karena gini, zat aktivator ini punya daya pacu tumbuh yang lebih cepat dibandingkan pupuk yang lain ya. Nah, ketika tanaman itu masih kecil, di usia dia di bawah 30 hari, kita lakukan aplikasi Ambisen ini dengan kondisi tanaman yang sebenarnya sehat. Ini kalau menurut saya ini kurang efektif. Karena apa? Karena dia akan memacu pertumbuhan itu hanya dengan ketinggian bos ya. Paham enggak bos kira-kira? Maksud saya gini, tanaman cabai kalau menurut saya itu enggak harus tinggi, yang penting ruasnya banyak, perjalanan pucuknya itu terus berjalan. Jadi kayak punya saya nih bos, ini usianya hari ini 83 kali bos. Ini udah metik 3 kali ya, besok rencana mau metik 4 kali bos. Jadi tanaman itu enggak seberapa tinggi bos, tapi ruasnya pendek. Nah, ruasnya pendek, ketika ruasnya pendek otomatis kan buahnya banyak.
karena cabai ini kan keluar buahnya di setiap ruasnya bos ya. Nah itu pertama bos. Yang kedua, penggunaan Ambition ini kalau saya gunakan ketika tanaman dalam keadaan bermasalah. Tanaman dalam keadaan bermasalah, contohnya tanaman ini mengalami stres akibat infeksi virus misalnya, itu baru kita gunakan Ambition ini untuk memacu pertumbuhannya agar lebih cepat. Nah, dengan pertumbuhan yang dipercepat, secara otomatis kan tanaman itu akan tumbuh pucuk lagi, kemudian dengan unsur makro yang ada di dalamnya itu bisa menopang dia untuk menjadi tanaman lebih sehat lagi ya. Nah, kemudian gini, ada satu hal lagi. Ambition ini ketika kita gunakan dalam konsentrasi yang tinggi, misalnya 50 mili per tangki, sementara tanaman itu dalam kondisi sehat dan dia masih dalam keadaan pembuahan, itu sangat berpotensi sekali untuk menimbulkan kerontokan bos ya. Jadi sangat berpotensi sekali menimbulkan kerontokan. Nah, saya juga pernah bos, bukan nggak pernah, saya pernah menggunakan Ambition ini dalam tanaman saya, tapi saya gunakan ketika usia tanaman saya sudah menginjak 30 hari. Itu pun pada saat saya gunakan dalam kondisi tanaman memang lagi bermasalah. Nah, intinya Ambition ini kalau menurut versi saya ya, sangat cocok ketika kita menggunakannya pada tanaman yang sedang mengalami masalah ya, misalnya kena infeksi virus, dia keriting. Nah itu sangat cepat untuk melakukan pembenahan ya. Jadi itulah waktu-waktu yang tepat. Jadi kalau saya sarankan ya, jangan gunakan Ambition itu dengan kondisi tanaman masih kecil, apalagi dilakukan secara kontinu dengan konsentrasi 50 mili per liter sesuai dengan 50 mili per tangki sesuai dengan rekomendasi yang ada di label ya. Karena itu hanya akan memacu tanaman kita cenderung tinggi dengan ruas-ruas yang panjang. Sementara kalau cabai, ketika kita memiliki tanaman cabai dengan ruas-ruas yang panjang, itu otomatis buahnya pun akan jarang bos ya. Karena tanaman cabai ini kan munculnya buah itu kan di setiap cabang ya. Sementara kalau percabangannya itu dengan jarak yang jauh-jauh, kan otomatis buahnya pun nggak banyak ya. Nah, jadi saran saya, versi saya, gunakanlah aktivator ini di saat yang tepat ya. Jangan gunakan aktivator ini untuk pengganti pupuk ya. Kalau saya nggak mau menggunakan aktivator ini sebagai pengganti pupuk. Jadi pupuk itu tetap saya gunakan sebagaimana biasanya saya gunakan NPK ya, tetap saya gunakan NPK dari awal ya. Usia 7 hari, usia setengah bulan, jadi 1 bulan itu 4 kali saya melakukan pengocoran misalnya. Tetap itu saya gunakan. Nah, ketika tanaman itu bermasalah, stres misalnya atau kena infeksi virus, baru saya gunakan zat aktivator untuk pemulihan ya. Jadi intinya versi saya, kalau sistem saya berbudidaya tanaman cabai, saya selalu menggunakan aktivator ketika tanaman saya bermasalah. Tapi ketika tanaman saya dalam kondisi sehat, saya nggak pernah menggunakan aktivator karena itu beresiko. Pertama, resikonya ruasnya terlalu panjang, timbulnya tanaman hanya tinggi sementara buahnya kurang. Kedua, ketika kita dalam
kondisi tanaman dalam fase pembuahan kita gunakan aktivator dalam jumlah yang dosis yang tinggi, itu akan menimbulkan kerontokan. Jadi saran saya gunakanlah aktivator itu secara tepat guna, tepat dosis. Nah, jadi untuk kondisi-kondisi normal bukan nggak boleh menggunakan aktivator ya, tetap bisa digunakan aktivator, cuman konsentrasinya separuh dari dosis yang direkomendasikan bos ya. Saya rasa itu bos ya, cukup paham bos ya. Jika ada masukan atau ada yang kurang tepat pembahasan saya, penjelasan saya, atau teknis saya, mohon tulis di komentar bos ya, di kolom komentar ya. Jadi biar kita sama-sama memberikan masukan, memberikan pendapat bos ya. Oke bosku, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.